Jumpa lagi dengan Kak Sepni, Kak Ines, dan Kak Berikan di Jam Kids. Wah, kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi Kakak mau tanya dulu kabar kakak-kakak di sini. Kak Sepni, kabarnya hari ini bagaimana? Dahsyat dan luar biasa. Wah, luar biasa ya. Kalau Kak Ines bisa dilewati. bisa dilewati. Wow. Kira-kira kabar adik-adik di rumah bagaimana ya? Baik. Wah. Oke. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita nih ya, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu. Kak Sepni boleh pimpin kita dalam doa, Kak? Oke, sekarang kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Saat ini kami mau memulaikan acara Jam Kids kami. Berkati kami Tuhan dari awal sampai kami akhiri. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Wah, sekarang kita mau ngapain, Kak? Lari-lari? Mau nyanyi, Kak. Nyanyi dong pastinya. Kira-kira kita mau nyanyi lagu apa? Kira-kira apa ya Kak lagu kita hari ini ya? Itu loh yang dipanggil-panggil. Oke, dengar dia panggil nama saya. Musik. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Kita ulang dari awal ya, lebih semangat lagi. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Ku jawab Bapak. ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Nah, sekarang kita udah selesai berdoa, sudah selesai bernyanyi. Nah, Betul, kira-kira Kak. sekarang kita mau ngapain? Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan, Kak. Betul ya. Tapi kira-kira tema kita hari ini tentang apa ya? Aku Ada yang tahu? Ada yang tahu? bingung sih, Kak, tapi aku penasaran juga. Penasaran kan? Betul. Nah, langsung aja kita panggil yang cerita hari ini. 1, 2, 3. Kakak syukur. Hai juga Kak Sepni, Kak Berikan, dan Kak Ines. Shalom adik-adik semua, jumpa lagi bersama Kak Syukur di Jam Kids. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cerita firman Tuhan, yaitu temanya penguasaan diri. Kira-kira adik-adik tahu nggak ya, apa itu arti dari penguasaan diri? Nah, sederhananya penguasaan diri itu adalah kemampuan seseorang bisa mengontrol dirinya, emosinya, pikirannya, dan perilakunya. Lalu, siapa ya tokoh Alkitab yang harus kita teladani bagaimana dia bisa menguasai dirinya? Kalau tokoh Alkitab tentang Yusuf kayaknya udah deh. Dan adik-adik semua juga tahu kan bagaimana Yusuf menguasai dirinya. Nah, sekarang Kak Syukur akan membahas tokoh Alkitab lain yang bisa menguasai dirinya dengan sempurna. Siapakah dia?
Ya, tidak lain dari Tuhan Yesus sendiri. Adik-adik pasti pernah dengar ya, Tuhan Yesus ketika dicobai di padang gurun. Pada waktu itu, adik-adik tahu nggak Tuhan Yesus puasa berapa hari lamanya? Ada yang tahu? Kayaknya ada yang tahu, ada juga yang enggak ya. Nah, Tuhan Yesus pada waktu itu berpuasa selama 40 hari dan 40 malam. Nah, Tuhan Yesus pada waktu itu ada nih di padang gurun. Terus Tuhan Yesus di padang gurun itu, dia tidak seorang diri saja, tetapi ada yang ingin mencobai Tuhan Yesus. Tahu kan adik-adik siapa? Ya, benar sekali. Dia adalah iblis. Terus iblis berkata kepada Tuhan Yesus. Ingat ya adik-adik, pencobaan pertama yang Tuhan Yesus lalui dari iblis tersebut adalah iblis nih mencobai Tuhan Yesus. Dia berkata, Yesus, jika kamu anak Allah, ubahlah batu yang ada di samping kamu itu menjadi roti. Lalu Tuhan Yesus menjawab iblis tersebut. Dia mengatakan bahwa, hei iblis, manusia tidak hidup dari makanan saja nih, tetapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Nah, iblis kayaknya sadar nih, wah kali ini Tuhan Yesus nggak bisa dicobai gitu, begitu saja. Lalu iblis mencari cara supaya Tuhan Yesus tidak bisa menguasai dirinya dan akhirnya jatuh ke dalam dosa. Lalu iblis mencobai Tuhan Yesus yang kedua. Iblis mencobai Tuhan Yesus dan berkata kepada Tuhan Yesus, Yesus, kamu harus saya bawa ke Yerusalem. Ini kita ibaratkan Yerusalem ya, ini Yerusalem. Terus di atas gedung Yerusalem itu, di puncaknya itu, Yesus dikasih berdiri nih. Ini Yerusalem, terus ini Yesus nih ya kan, ini Yesus. Terus kata iblis kepada Yesus, Yesus, karena engkau anak Allah, maka jatuhkanlah dirimu di bawah. Karena malaikat-malaikat Tuhan akan mengangkat kamu dan menyertai kamu gitu, supaya kakimu tidak terantuk di bawah batu. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada iblis, Iblis, ingat, kamu tidak boleh mencobai Tuhan Allahmu. Lalu iblis tidak mau menyerah nih adik-adik. Dari cobaan pertama, cobaan kedua, Yesus tetap bisa menguasai dirinya. Lalu iblis mencobai Yesus yang ketiga kalinya. Lalu apa cobaan yang ketiga kalinya? Iblis berkata kepada Tuhan Yesus, Yesus, saya akan membawa kamu ke atas bukit dan saya akan memperlihatkan semua kemegahannya. Dan semua kemegahan itu akan saya berikan kepadamu kalau kamu mau menyembah saya. Lalu Yesus dengan tegas menolak dan berkata kepada iblis tersebut, Iblis, enyalah engkau dari hadapanku, hanya kepada Allah saja engkau berbakti. Nah, dari cerita Yesus ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan, yaitu Yesus menunjukkan bahwa dia bisa mengontrol dirinya. Dari ketiga cobaan itu, Yesus bisa mengontrol dirinya nih adik-adik semua. Lalu bagaimana dengan kita dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kita bisa menjadi sosok seperti Tuhan Yesus yang ada di dunia ini? Atau memang sebenarnya masih belum bisa gitu? Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, kalau adik-adik di sekolah diejek atau tidak ada yang peduliin adik-adik semua dan lain sebagainya, maka kalian bisa mengontrol diri kalian. Kalau kalian diejek, maka apa yang kalian lakukan? Tidak boleh marah. Karena apa gunanya marah ya kan sama orang-orang di sekitar kita atau kepada teman-teman kalian di sekolah. Bisa juga kalian bisa mengontrol diri kalian dengan bermain game. Nah, bisa jadi adik-adik semua bermain game di rumah 1, 2, sampai 3 jam nih. Ya kan? Nah, itu nggak boleh. Main game boleh sih, cuma lihat waktunya. Tapi kalau berjam-jam itu tidak boleh. Nah, itu juga bisa dari pengontrolan diri kita, dari penguasaan diri kita. Berarti aku main game harus 20 menit aja atau 30 menit aja. Lalu sisanya bisa baca Alkitab, bisa berdoa, dan melakukan pekerjaan lainnya. Oke, jadi adik-adik semua, selamat bertumbuh, selamat belajar untuk bisa menguasai diri lebih lagi. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Nah, cerita kali ini sangat menarik banget ya kayaknya. Betul. Nah, karena kita udah hampir selesai nih ya. Ya Kak. Kita alangkah baiknya kita nyanyi dulu nih. Ya. Karena dari tadi kita dengerin cerita terus ya. Kita mau nyanyi, habis itu kita tutup dalam doa. Langsung aja kita musik.
berkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Yeay! Sudah selesai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pertolongan-Mu dari awal tadi hingga kami dapat mengakhirinya dengan baik. Tuhan, kami tahu itu bukan karena kekuatan dan karena hebat kami, melainkan hanya belas kasih-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau melanjutkan aktivitas kami, Tuhan yang memberkati kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai jumpa adik-adik. Dadah.